Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa lagi dengan Muslim sejati, sekali beriman Islam, tetap beriman Islam selama-lamanya, karena Islam membawa kepada keselamatan nah, dunia dan akhirat. Oke, di video ini saya ingin menanggapi sebuah video yang saya dapat dari channel SKB Cafe Gaming Pro. Wah, susah sedikit disebutnya nih channel. Yang saya mau tanggapi adalah ocehan orang ini nih, Pendeta Joshua Tewu ya, yang saya tidak habis pikir sama pendeta ini. Pemikirannya dia ya, yang di video ini dia seperti orang kebakaran jenggot yang marah-marah ya. Dia bahkan memaki-maki gereja, katanya 95% itu penakut, banci lah, dan juga ingin di zona aman untuk meraih uang politik dan sebagainya gitu. Dan tahu nggak kenapa dia marah begini? Karena KC atau si Kosman bin Sunet, ya nggak? Karena si Kosman dia marah-marah. Menurut Anda masuk akal nggak alasannya? Maksudnya pantas nggak alasannya? Dia marah-marah, dia maki-maki gereja karena alasan si Kosman. Kan nggak setimpal gitu ya. Kosman ini siapa? Kosman ini orang yang diduga melakukan penistaan agama. Dan kalau kita lihat video-videonya dan juga debat-debatnya dia, memang terbukti dia sebenarnya sudah melakukan penistaan. Dan Anda seorang pendeta, Anda membela-bela Kosman sebegitu rupa. Anda itu sama sekali tidak menimbang perasaan umat Islam. Ya, perasaan umat Islam yang nabinya dinista, Tuhannya juga, agamanya dinista seenaknya oleh Kosman. Bahkan Anda bilang bahwa Kosman melakukan itu karena ada dalilnya, ada rujukannya. Rujukan dari mana? Anda sudah pernah nonton belum video-video si Kosman? Ya, Anda sudah nonton belum? Ketika dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu patut diduga sebangsa jin. Sudah nonton belum? Sudah baca belum di deskripsi videonya? Ini salah satu contohnya. Aduh, internet suka begini nih. Sebentar. Oke deh, kita setel aja dulu deh ya. Ininya apa? Cuplikan videonya nanti saya tanggapi. Dan saya akan lanjutkan tadi yang dimana si Kosman bilang Nabi itu patut diduga sebangsa jin. Termasuk konsekuensi dari pengakuannya bahwa itu salah yang dia sampaikan, bukan caranya. Cara kita nggak pusing. Memang Yahya Waloni bagi cara bermoral bagaimana? Dari dulu memang nggak bermoral, tidak beretika. Kita nggak pusing dengan dia punya cara. Yang konten yang kita mau bilang dia harus minta maaf terhadap konten penghinaan, kan yang menjadi konten itu kan penghinaannya, pelecehannya, penistaannya kan, seperti itu. Itu yang kita minta. Nah, kalau kita mau bicara seperti ini, Pak, tentunya ada konsekuensi. Kalau nanti dia bilang secara politis, oke lah, saya minta maaf, apa yang saya sampaikan penistaan terhadap kekristenan, semua yang saya pernah katakan, saya minta maaf, saya menyesal mengatakan seperti poin 7 yang dituntut oleh Pak Kamarudin misalkan. Konsekuensinya, oke, kalau begitu kita ampuni, kita oke lah, tidak perlu dilanjut prosesnya barangkali hukum, tapi konsekuensinya KC juga harus dibebaskan. Karena KC juga itu masuk dalam kapasitas yang selevel. Bahkan boleh dikata KC lebih bisa membuktikan bahwa dia tidak menghina, dia tidak melecehkan, dia tidak menistakan. Karena semua yang dia sampaikan yang dijadikan bahan bukti seolah-olah KC terjerat, ada dasarnya, memang ada di apa yang dia bacakan, ada. Nah, ini menarik sekali ya. Dia bilang bahwa KC lebih bisa dibenarkan karena semua perkataan dia itu ada dasarnya. Ada dasarnya berarti ada dari Al-Quran. Nah, Anda ini sudah memfitnah Al-Quran loh. Atau
atau sumber-sumber Islam. Karena kenapa? KC ini ya menulisnya di deskripsinya nih ya. Ini masih belum bisa kebuka juga lagi. Sebentar ya, saya stop dulu ya. Oke, ini ya, ini videonya KC ya, yang dipublish Juni tanggal 30. Ini deskripsinya, Anda baca ya. Nabi yang dikerumuni jin patut diduga bangsa jin. Ini mana dasar tulisan ini? Mana ayatnya yang mengatakan bahwa Nabi itu pantas diduga sebagai bangsa jin? Mana ayatnya? Ini tulisan KC nih di deskripsinya. Dan kalau kita setel videonya, itu benar-benar sudah luar biasa. Dia menjelek-jelekan agama Islam tanpa rujukan ya, tanpa rujukan. Tidak ada ayatnya yang menopang omongannya dia. Ini kita setel ya. Jangan mabok agama. Saya skip dulu ya, biar nggak kelamaan. Sirotol mustaqim rambut dibelah 7. Padahal itu ayatnya tidak ada di Al-Quran. Sirotol mustaqim rambut. Mana nih? Bukan itu. Dia tidak punya istri. Nah nih. Padahal biasa-biasa saja, harusnya celana panjang. Surat Al-An'am ayat yang ke 101. Ini dia nih. Silakan baca kalau tidak percaya ya. Jadi Allah itu tidak bisa punya kuasa menampakkan dirinya. Makanya kasihan umat Islam ini linglung. Karena mengenal Allahnya ikut-ikutan. Mengenal Allahnya ikut-ikutan orang Arab. Makanya salam sadar, semoga sadar. Nah, jadi kata dia bahwa umat Islam ini mengenal Allah ikut-ikutan orang Arab gitu, ya kan? Karena Allah tidak kuasa, tidak bisa menampakkan diri ya. Ini kan mana dalilnya yang mengatakan ini? Al-Quran Siratal Mustaqim rambut belah 7. Maunya lagi dengerin Ustaz. Aduh, salam sadar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tema kali ini adalah Nabi yang dikerumuni jin. Nah, ini kita skip ya ke 35 ya. 35:6 ya. Anda kalau mau nonton aja ya. Orang sakit itu sembuh, Pak. Tapi orang yang upacara hikmat dulu memperingati kemerdekaan NKRI. Nah ini ya. Jangan hanya mengikuti budaya Arab aja. Ya. Perlu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Nabi Muhammad ini adalah bersahabat dengan jin. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Bunyinya begini. Wa anahu lama qama Abdullahi yaduhu kadu yakununa alaihi lebada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Oh, ayat ini dengan jelas mengatakan Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dekat dengan para jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah namanya Isa al-Masih. Makanya kalau saudara ingin masuk surga, yuk kita ikuti Isa al-Masih. Tuh barusan dia bilang bahwa Muhammad itu dekat dengan jin, bukan dengan Allah. Ini mana ayatnya? Pak Esra Soru, tahu dari mana Anda bahwa
si KC ngomong sesuai dengan apa yang dia baca, Anda ini sudah ngaco ya, ngawur ya. Belum lagi si KC pernah bilang juga dalam salah satu debat bahwa Nabi Muhammad itu raja jin ini ketika dia debat dengan Rahmana Raja. Saya setelnya. Apa yang Pak Yasin yakini sekarang? Loh, Saya di sini menerangkan. selalu lari ke arah Saya Al-Quran? di sini Berarti Al-Quran menerangkan. Saya di sini menerangkan bahwa hanya kitab suci Al-Quran yang ada surat jinnya. Di Alkitab Iya. tidak ada surat jin. Lalu Pak Paham? Yasin bilang, Apa ya, lalu Pak maksudnya Yasin- surat jin? Menerangkan bahwa Muhammad pernah dikerubuti jin ketika waktu sholat. Iya. Nah, siapa yang dikerubutin jin? Sekarang begini, Bapak Presiden Jokowi raja kita datang ke NTB dikerubutin. Nah, itu wajar rajanya. Sekarang jin mengerubuti Muhammad, berarti dia rajanya. Ya, ada Nah, ayatnya nggak? sudah. Nabi Muhammad itu raja jin. Kalau nggak ada berarti Pak KC fitnah. Nah, ini Nabi Muhammad dibilang raja jin. Mana ayatnya? Pak Joshua Teu, Pak ya. Bapak ini sebelum ngomong ya, Bapak mesti tonton dulu video-videonya si Kosman ya. Suruh mendingan Bapak tonton dulu. Kalau bisa Bapak ajak seorang muslim ya, tanya kebenaran omongannya si Kosman ya. Ataupun Bapak googling, Bapak cari apa benar nih si Kosman ngomong sesuai nggak dengan ajaran Islam. Bapak sebelum ngomong begini, ngomong mendingan Bapak baca dulu, maksudnya tonton dulu videonya si Kosman nih. Dan mengenai Yahya Waloni ya, kenapa kalau Yahya Waloni ini ceramah, walaupun ceramahnya dinilai menista agama Kristen, namun dia ceramahnya secara internal ya, internal untuk golongannya dia tidak pernah setahu saya dia tidak mempublikasikan ke YouTube ya. Dengan mempublikasikan ke YouTube maka dia kena undang-undang ITE. Yang dilakukan Yahya Waloni ceramah internal, ada yang memvideoin langsung diupload ya kan, diupload. Orang banyak cerita ke temennya atau ke kelompoknya sesuatu. Nah, ketika dia cerita, lalu ada yang memvideoin ceritanya terus mengupload, apakah itu pantas untuk ditangkap? Padahal ini untuk konsumsi internal, bukan untuk konsumsi publik. Yang harusnya ditangkap adalah yang membagikan dan yang mengupload video-video si Yahya Waloni. Jadi menurut saya ya, sejauh saya tahu itu tidak pantas atau tidak tepat ya, membandingkan KC dengan si Yahya Waloni ya. Jika Yahya Waloni dimaafkan, bukan berarti KC harus juga dimaafkan, karena tindakan mereka berdua ini berbeda. Yahya Waloni tidak menyebarkan secara publik. Kalau KC dengan sengaja menyebarkan kepada publik lewat media internet, makanya kena UU ITE. Bapak ini harusnya ngerti hukum sebelum ngomong ya. Jangan cuman karena emosi jadi Anda jadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan selanjutnya Anda mengata-ngatai gereja ya. Gereja yang memaafkan Yahya Waloni Anda katain banci lah, mau zona aman lah, untuk tujuan politik lah, untuk cari duit lah. Anda ini sudah memfitnah banyak orang. Selain Anda memfitnah Al-Quran, Anda juga memfitnah banyak orang, yaitu para gereja. Ini kita dengarkan ya. Tertulisnya, literasinya ada, dan memang riwayatnya ada, dan dia tidak solo waktu itu. Literasinya yang mana KC? Mana rujukan dari yang omongannya KC ya? Mana? Bapak tonton dulu videonya si KC. Dia hanya menjawab, termasuk provokator utama ini adalah Ustadz Abdul Somad, yang mestinya juga diseret itu, ditangkap juga tuh Ustadz satu tuh. Nah, banyak lagi yang lainnya. Selalu dinarasikannya bahwa seolah-olah apa yang KC lakukan ini untuk menanggapi Ustadz Abdul Somad. Ini yang membuat saya bingung ya terhadap kelompok yang membela KC ini atau si Kosman, selalu
KC melakukan penistaan karena ingin menjawab Ustadz Abdul Somad. Ini ternyata hanya pembelaan yang tidak berdasar sama sekali. Karena kalau jika disebut KC ingin menjawab, harusnya di videonya dia menjelaskan bahwa video ini saya buat untuk menjawab Ustadz Abdul Somad. Nah, itu pertama. Dan kedua, konten videonya harus sesuai dengan apa yang Abdul Somad tuduhkan. Misalnya, kan Abdul Somad menuduh kalau di dalam salib ada jin. Mestinya KC membuat video menjelaskan bahwa di dalam salib tidak ada jin, tidak ada dasarnya bahwa di dalam salib ada jin, dan bla 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 bla. Itu baru disebut menanggapi dan menjawab. Namun yang KC lakukan bukan begitu. Dia buat video, dia publis, dia buat masalah, dia menistakan Islam. Anda bisa tonton video-videonya, banyak jumlahnya. Belum lagi ketika dia debat. Nah, dari semua videonya dan debatnya, apakah itu semua untuk menjawab Ustadz Abdul Somad? Tidak. Namun itu untuk mencari masalah. Orang kayak Kosman ini tidak pantas Anda bela, karena dia memang tidak pantas untuk dibela. Dia melakukan itu memang untuk cari masalah. Orang seperti KC Kosman ini harusnya ditinggalkan, dibiarkan, biar proses hukum yang menentukan nasibnya. Anda lebih baik menghabiskan energi Anda untuk sesuatu yang positif, Pak Joshua. Gak usah ngamuk-ngamuk seperti ini. Itu bisa menurunkan level Anda menurut saya ya. Kita lanjutkan. Dan satu lagi, Anda sudah mengatakan bahwa Al-Quran terdapat berita yang KC sebutkan. Anda harusnya mempertanggungjawabkan ocehan Anda ini ya. Nah, ini yang kita mau bilang, Pak. Nggak boleh pandang bulu. Saya suka bilang, Pak, mestinya yang namanya lembaga kepolisian, TNI, pemerintahan eksekutif, dan semua lembaga-lembaga negara tidak boleh beragama. Institusi tidak boleh beragama, tapi orang-orang dalam institusi itu harus beragama. Oke, tapi institusinya nggak boleh beragama, Pak. Itu bahasa saya, Pak, supaya netral, netralitas ini. Gereja ini saya bilang banyak. Nah, ini dia menghina gereja ya, menghina 95% gereja kata dia. Ini kita dengarkan ya. Ya inilah contoh orang yang sudah teremosi ya. Jadi ngomongnya terlalu berani jadinya. Kita dengarkan. Gereja ini saya mungkin tidak semua lah, tidak generalisasi ya, tapi banyak 95% gereja-gereja di Indonesia ini banci, Pak, bencong, penakut gitu loh, pengecut, pecundang bahkan saya bilang. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba bicara kayak ini, Yahya Woloni bicara, semua akan bicara. Oh, kita ampuni. Untuk apa? Pencitraan publik. Dan untuk apa motivasinya Loh, bukan emang ampuni itu diajarkan oleh Yesus, ya kan? Yesus berkata, kasihilah musuhmu, ya kan? Kasihilah musuhmu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa jika pipi kananmu ditampar, berilah juga pipi kirimu, ya kan? Ini di surat Matius, Matius 5:39 berbunyi, tapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Nah, gereja-gereja yang 95% kata Bapak mungkin sedang menerapkan hal ini. Dia mengasihi musuhnya dan juga tidak memberikan pipi kanan dan pipi kiri yang seperti yang diajarkan Yesus. Kok Bapak bisa menghina begitu kepada mereka? Mereka sedang mengikuti ajaran Yesus. Jangan melawan orang yang berbuat jahat dan mengasihi musuh. Kok Bapak bilang banci? Ya, bahkan Bapak bilang bahwa mereka ini punya tujuan politik dan ingin uang ya.
ini jahat sekali pemikiran Bapak nih. Citraan publik Seolah-olah Iya. gamis gitu. Iya, zona nyaman. Zona nyaman untuk apa? Supaya bisa masuk di arena politik lebih jauh. Untuk apa? Jabatan, kekuasaan, duit, Pak, fasilitas, segala macam. Ini ngaco ini. Udah nggak ada yang bener, Pak. Saya bilang, saya berani bilang begitu. Nah, kembali ke Pak Saifuddin Ibrahim gitu. Jadi di dalam konferensi pers itu ada beberapa poin yang menurut saya harus diluruskan ya. Pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim ini karena Oke, ini seorang Kristen yang sangat-sangat objektif. Saya suka sekali sama orangnya, selain dia cerdas juga objektif. Dan dia ini tipikal orang yang ingin persatuan dan perdamaian dan hubungan harmonis antara Muslim dan Kristen. Dan dia sangat-sangat objektif, khususnya saat menyikapi kasus Kosman bin Sonet ini ya. Kita dengarkan sedikit penjelasan beliau. Oh ya, nama dia Bob Simbolon dengan kanalnya BSS Channel, BSS Official. Silakan di subscribe. pernyataan beliau ini sudah mengarah kepada provokasi, sehingga kalau tidak kita luruskan, kalau tidak kita tanggapi, ini akan bisa menjadi memantik gitu. Jadi api perpecahan di antara saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, karena pernyataan-pernyataan beliau ini justru sudah menyimpang jauh dari pokok permasalahan yang sesungguhnya, dan kemudian ingin membangun sebuah situasi atau opini yang terjadi itu adalah permasalahan agama, padahal tidak. Pak MKC ini saya katakan sekali lagi ya, ini sudah berapa kali ya saya mengatakan, Pak MKC itu ditangkap lalu ditetapkan menjadi tersangka itu berdasarkan pasal 156A huruf A Junto KUHP ya, Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi bukan tentang karena Pak MKC itu seorang Kristen begitu, atau bukan juga karena Pak MKC itu murtad begitu, bukan, nggak ada urusannya dengan itu, nggak ada hubungannya. Jadi murni permasalahan Pak MKC ini adalah permasalahan hukum. Seandainya Pak MKC tidak melanggar pasal 156A huruf A KUHP itu tadi, maka Pak MKC tidak akan bisa dijerat dengan pasal itu gitu. Oke lah, itulah komentar dari Pak Bob dari channel BSS Official yang saya sangat-sangat setuju ya. Memang ini bukan masalah agama, namun ini masalah kasus murni hukum yang dilanggar oleh Kosman bin Sonet, bukan masalah agama. Dan orang-orang seperti Saifuddin dan tadi itu ya, Saifuddin dan gengnya ya, itu sejauh ini benar-benar mengopinikan bahwa ini seolah-olah masalah agama ya, dimana minoritas itu ditindas lah. KC ini seorang minoritas yang berkesan dia sedang mewartakan Injil lalu dizalimi, padahal KC bukan sedang mewartakan Injil namun sedang cari masalah. Orang kayak KC ini tidak pantas menurut saya dibela. Ini kalau orang banyak seperti KC ini bisa, jangan sampai ya, amit-amit itu bisa terjadi konflik gitu ya. Dan satu lagi, bahwa apa yang KC lakukan itu bukan reaksi terhadap Ustadz Abdul Somad, namun memang dia lagi cari masalah dan tidak dibenarkan gitu. Ini argumen ujuk-ujuk ya dari Saifuddin and Gang bahwa KC melakukan itu guna hak jawab terhadap UAS. Ini sama sekali tidak berdasar. Seperti contoh ya, saya bisa aja bilang misalnya ya, ini contoh, ada orang Kristen membunuh umat Islam ya. Terus tiba-tiba saya juga ngebunuh umat Kristen. Ketika ditanya, oh saya pengen hanya respon terhadap umat Kristen yang ngebunuh Muslim, itu apakah dibenarkan? Tentu tidak kan. Nah begitupun pada kasus KC, itu hanya pembelaan dirinya aja gitu, pembelaan bahwa KC ini untuk menjawab UAS itu bagi saya hanya pembelaan yang tidak berdasar.
Ini murni kesalahan KC dan dia harus menanggungnya, dan biarlah hukum yang menyelesaikannya. Semoga bermanfaat. Saya sudah ngantuk juga ya. Terima kasih sudah nonton, dan sekali beriman Islam tetap beriman Islam, karena Islam membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.